Sudah 6 bulan lebih nggak PMO. Apakah ini bisa dikategorikan sudah sembuh dari kecanduan itu? Jadi kemarin ada yang bertanya di WhatsApp, gini, mau nanya, kalau udah lebih 6 bulan nggak PMO, itu udah termasuk berhasil apa nggak? Soalnya kadang masih ada nafsu yang terlibat. Apa masih bisa dikategorikan belum sembuh ya? Gitu ya. Dan sebelumnya aku pengen ucapin congrats terlebih dahulu ya, karena udah bisa 6 bulan ke PMO. Ini ada sebuah pencapaian yang luar biasa. Banyak orang yang tumbang di hari pertama, bahkan ada yang tumbang di minggu pertama, bulan pertama. Dan orang ini udah bisa 6 bulan, wow, keren. Dan soal pertanyaannya, kadang masih ada nafsu yang terlibat. Nah, ini adalah sebuah mungkin pemahaman yang agak keliru ya. Kadang orang berpikir bahwa kalau udah 6 bulan nggak PMO, itu nafsunya akan hilang. Dan kadang orang itu nggak paham ya bahwa selagi kita pria itu masih hidup sampai usia berapapun, kita tuh masih tetap akan punya nafsu. Apalagi godaan di zaman sekarang, godaan di media sosial, di internet itu banyak gitu ya. Jadi kalau berpikir nafsu itu hilang, nggak, kamu sampai kapanpun kamu nggak akan bisa menghilangkan nafsu itu, karena nafsu itu selalu ada, dorongan itu akan selalu ada. Bahkan kayak biksu, pastor yang memang selibat berkeinginan untuk seumur hidup itu tidak melakukan hubungan seksual, itu juga masih punya nafsu gitu loh. Tapi mereka bisa mengendalikan nafsu itu. Nah, ini yang harus digarisbawahi terlebih dahulu. Kalau tanya 6 bulan tapi kok masih ada nafsu, ya mau sampai setahun 1000 hari pun, mau 10 tahun pun kamu nggak melakukan PMO, ya kamu masih tetap akan berhubungan dengan nafsu juga gitu ya. Tiba-tiba kamu kepikiran nafsu, itu normal, itu hal yang normal. Nah, sekarang pengkategorian sembuh itu gimana? Aku bisa menyimpulkan bahwa kalau misalnya orang sembuh dari kecanduan PMO, dari kecanduan pornografi itu tidak serta-merta berdasarkan hari. Tidak hanya berdasarkan hari aja gitu ya. Kenapa? Karena ada juga orang yang udah 1 tahun nggak melakukan PMO, tapi kemudian ke-trigger, kembali lagi kebiasaan buruk itu. Dan ya, akhirnya mengulang lagi kebiasaan itu. Dan banyak kasus kayak gini. Justru malah ada juga orang yang udah 3 bulan, mungkin 30 hari, itu justru malah merasa tubuhnya itu udah enakan gitu loh, tanpa melakukan masturbasi gitu ya. Aku bisa katakan bahwa sembuh atau enggaknya itu subjektif. Nggak ada yang bisa apa ya, nggak ada yang bisa mengatakan bahwa kamu udah sembuh atau enggak. Jadi kalau ditanya kayak gitu, ya yang bisa merasakan kamu, apakah dirimu itu merasakan perubahan secara tubuhmu. Kalau kamu merasa lebih, energinya lebih banyak, ketika kamu merasakan kamu lebih sehat, menurutku itu udah sembuh itu loh. Jangan terpatok dengan angka tuh. Dan yang lebih digarisbawahi di sini juga adalah, aku tadi bilang bahwa nafsu itu selalu ada. Bedanya orang yang kecanduan sama orang yang udah sembuh dalam tanda kutip adalah ketika nafsu itu datang, apakah kamu punya kontrol diri? Apakah kamu punya pengendalian? Apakah kamu udah punya kayak rencana kalau hal itu datang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengalihkan itu? Apakah kamu akan menuruti nafsu itu? Nah, kalau sorry, ada motor. Kalau misalnya orang yang masih kecanduan, dia itu akan selalu, ketika nafsu itu datang, dia akan menuruti itu. Dia nggak punya rencana, dia nggak punya apa ya, ibaratnya kalau perang itu dia nggak punya senjata untuk menghadapi nafsu itu. Nah, itu bedanya antara orang yang kecanduan atau enggak. Tapi kalau misalnya kamu udah 6 bulan, kamu tahulah bagaimana kamu menghadapi ketika kamu punya nafsu, kamu tahu, kamu udah punya pengalaman. Experience itu penting, pengalaman itu penting. Oh, aku ngerasain ini, berarti aku tahu harus ngapain itu ya. Nah, itu kuncinya. Nafsu itu akan selalu ada, dan bedanya antara orang yang sudah sembuh dengan enggak ada di pengendalian, kontrol dirinya. Analoginya
Kayak orang yang berhasil turun diet. Oke. Orang turun diet selama 6 bulan gitu ya. Apakah orang yang udah turun diet itu nggak akan tergoda dengan katakanlah donat atau mungkin makan yang manis-manis? Sometimes, kadang-kadang tergoda juga gitu loh. Kadang-kadang juga makan sesekali. Nah, apakah itu bisa dibilang dia gagal dietnya? Enggak juga kan, karena dia terbukti udah turun berat badan. Cuman ketika dia makan, coba ya, dikit aja gitu ya. Di situ dia punya kontrol diri untuk tidak melakukan hal itu lagi gitu loh. Cuman kayak ngicip doang gitu loh. Nah, itu kuncinya di situ. Bukan di seberapa banyak hari yang udah kamu kumpulkan di situ. Karena kalau udah seberapa banyak hari yang udah kamu kumpulkan tapi di hari keberapa tiba-tiba kamu itu kehilangan kontrol diri, ya itu kembali lagi pada siklus pola kebiasaan buruk kamu itu lagi itu loh. Jadi nggak ada patokan untuk harinya. Yang bisa merasakan kamu sendiri, apakah kamu merasa lebih baik, apakah kamu merasa lebih sehat, apakah kamu merasa lebih percaya diri, apakah kamu merasa lebih, mungkin apa, lebih fit, lebih sehat ya tadi yang gue bilang tadi. Itu yang bisa kamu rasakan. Ada orang yang 30 hari aja udah merasakan sehat yang luar biasa, ada yang merasakan kepercayaan diri yang luar biasa. Subjektif bro. Jadi itu yang pengen aku jawab di pertanyaan kali ini. Dan ya terima kasih. Kalau kamu pengen konsultasi secara one on one denganku, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Aku menyediakan one on one private konsultasi selama 30 menit hanya dengan traktir aku kopi saja, dan kamu nanti akan mendapatkan bonus ebook juga. Klik link yang ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.